ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Coba kita bayangkan suatu hari ketika seluruh manusia dikumpulkan. Tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi reputasi, tidak ada lagi pencitraan. Yang ada tersisa hanyalah amalan-amalan kita. Kita datang kepada Allah sendiri-sendiri dengan membawa amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Dan setiap mereka akan datang kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat seorang diri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Dan diletakkan kitab-kitab catatan amalan mereka, maka engkau akan melihat orang-orang berdosa itu akan ketakutan terhadap apa yang ada di dalamnya dan mereka berkata, celaka kami, celaka kami. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan sedikit pun, sekecil apapun catatan, seluruh catatannya, baik yang kecil maupun yang besar seluruhnya. Ada orang yang datang membawa puasanya 30 hari di bulan Ramadan. Ada orang yang membawa amalan sholat tarawihnya penuh. Ada yang membawa amalan-amalan sedekahnya yang besar. Ada pula yang membawa tilawah Al-Qur'annya yang banyak. Namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika diperiksa catatannya semuanya kosong. Kenapa saudara-saudaraku sekalian? Karena niatnya rusak. Karena keikhlasannya dalam beramal hilang. Perhatikan baik-baik saudara-saudaraku sekalian. Amalan bukan tergantung besar kecilnya. Amalan bukan tergantung lamanya kita dalam beribadah. Amalan bukan tergantung dari banyaknya kita melakukan amalan tersebut. Tapi amalan itu tergantung niatnya. Itulah kenapa Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amalan tergantung niatnya. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita tentang mereka yang sia-sia Ramadannya. Beliau SAW bersabda, "Rubba sha'imin, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, kata beliau, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa bisa begitu? Karena dia berpuasa hanya menahan makan dan hausnya saja, tapi tidak menahan hatinya dari riya. Dia tidak memenuhi salah satu syarat dari diterimanya ibadah yang paling penting, yaitu keikhlasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dan telah memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin."
Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas, taat kepadanya. Ingatlah saudara-saudaraku sekalian, ikhlas itu bukan tambahan. Ikhlas itu adalah pondasi. Tanpa keikhlasan, amalan sebesar gunung Uhud bisa menjadi debu. Puasa Ramadan ini adalah madrasah keikhlasan. Salat bisa dilihat orang, sedekah bisa diketahui orang, tapi puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dia adalah ibadah yang paling tersembunyi. Kalau seseorang ingin membatalkannya diam-diam, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah berkata dalam hadits qudsi, "As-shaum li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Saudara-saudaraku sekalian, Ramadan mengajarkan kita satu hal. Merasa diawasi oleh Allah meski manusia tidak melihatnya. Namun ironisnya di bulan Ramadan ini yang seharusnya paling ikhlas, justru banyak orang tergelincir dalam riya. Amal-amalan dipublikasikan, ibadah diumumkan, sedekah dipamerkan. Ingatlah, hati itu licin. Dia bisa berubah dari beribadah karena Allah menjadi beribadah agar dipuji hanya dalam sekejap mata. Ingatlah ketika Rasulullah SAW menyebutkan 3 golongan pertama yang akan diadili di hari kiamat. Mereka itu adalah orang yang berilmu, orang mujahid, dan orang yang dermawan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka datang dengan amalan-amalan besar mereka kepada Allah, Allah berfirman kepada mereka, kalian berdusta. Kalian itu beramal agar dikatakan alim. Kalian itu beramal agar dikatakan pemberani. Kalian itu beramal agar dikatakan dermawan. Lalu mereka pun diseret di atas wajah-wajah mereka, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Waliya'udzubillah. Ini bukan kisahnya orang kafir. Ini adalah kisah orang yang beramal tanpa keikhlasan. Maka sebelum kita bertanya, saudara-saudaraku sekalian, kepada diri kita sendiri, sudah berapa juz saya baca? Tanyakan dulu, untuk apa dan siapa? Untuk apa dan siapa saya membaca Al-Quran? Sebelum kita bertanya, sudah berapa rakaat tarawih yang saya sudah lakukan? Tanyakan dulu, apakah saya melakukan itu untuk mencari wajah Allah atau mencari pujian manusia? Ingatlah saudara-saudara sekalian, Ramadan bukan proyek pencitraan. Tapi Ramadan adalah proyek pensucian hati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abda ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kenapa banyak orang keluar dari Ramadan tanpa ada perubahan sama sekali? Karena yang dilatih itu hanya fisiknya saja. Lapar iya, haus iya, bangun malam iya, tapi niatnya tidak pernah dia periksa. Ikhlas itu adalah amalan hati. Dia tidak terlihat, dia tidak terdengar, tapi dia sangat menentukan nasib kita kelak di hari kiamat. Bayangkan seseorang berpuasa 30 hari, semuanya lengkap, lalu di hari kiamat Allah berkata, tidak ada untukmu kecuali lapar dan dahaga saja, kecuali lapar yang engkau rasakan. Kira-kira kerugian apa yang lebih besar dari itu, saudara-saudara sekalian? Maka marilah kita perbaiki niat kita hari ini, sebelum Ramadan pergi, sebelum amalan kita ditutup, sebelum catatan diserahkan. Jangan sampai kita sibuk menghitung pahala tapi lupa membersihkan hati. Di bulan Ramadan ini mintalah kepada Allah keikhlasan. Karena ikhlas tidak lahir dari kekuatan kita, tapi ikhlas lahir dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa qadiyal ajad. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana waj'alhu khalisan liwajhikal karim. Ya Allah, terimalah puasa dan qiyam kami dan jadikanlah dia murni karena wajah-Mu yang mulia. Allahumma tahhir qulubana minar riya'i was sum'a wa hubbil maut.
Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari riya, dari sum'ah dan cinta pujian. Allahumma la tajal hadzana min siyamina al-ju'a wal 'atash wala min qiyamina as-sahar wa ta'ab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan bagian dari kami puasa ini hanya lapar dan dahaga saja, dan dari qiyamul lail ini hanya bergadang dan lelah saja. Allahumma jal' a'malana kullaha salihah wa liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalan kami saleh, ikhlas karenamu, dan jangan Engkau sisakan sedikit pun bagian untuk selainmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.